Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da, alhamdulillah kembali kita bisa hadir di kesempatan ini untuk tuntas mengupas buku Mana Dalilnya, buku karya asli seorang alim di kota Bontang, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Buku Mana Dalilnya adalah berisi tentang jawaban-jawaban atau dalil-dalil yang selama ini kaum sebelah itu mempertanyakan ada dalilnya apa tidak. Lalu kemudian tidak jarang kita yang sudah mengamalkan justru kita kelimpungan dan kerepotan menjawab. Nah, dengan adanya buku ini mudah-mudahan kita punya jawaban. Lebih dari itu, kita semakin mantap, kita semakin yakin dan khusyuk dalam mengamalkan berbagai amalan-amalan yang kenceng sekali disalahkan oleh saudara-saudara kita kaum sebelah. Itu saya sebut kaum sebelah, ya monggo lah, insya Allah paham sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas pelajaran pertama atau dalil pertama adalah tentang kelompok-kelompok yang disinyalir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan bermunculan pada umat beliau. Firqah-firqah yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diprediksi akan muncul, ya, akan terbentuk, lalu kemudian masing-masing mengklaim kebenarannya. Nah, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun kita agar supaya kita tetap dalam real, tetap kita lurus di jalannya tanpa ragu, dan juga kita tanpa mengurangi juga tanpa menambahnya. Nah, kali ini kita kembali akan meminta paparan awal atau muqaddimah dari sang penulis yang kita kenal dengan Gus Latif. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan jasmani dan rohani, rezeki halalan thayyiban mubarakan, agar supaya kita bersama-sama akan terus dapat menimba ilmu dari beliau yang sanadnya itu gamblang sekali. Sanad keilmuannya luar biasa. Nah, sanad inilah yang biasanya kaum sebelah yang biasanya itu kita sebut saja nyinyir dengan berbagai macam argumentasi dan juga tuduhannya, padahal mereka tidak punya sanad. Nah, buku ini dan penjelasannya akan kita terima adalah bersanad, dan ini adalah jaminannya. Baik, tanpa panjang lebar kita simak paparan awal sebelum nanti di bagian pertama ini kita bersama-sama kita diskusikan dengan beliau, mengupas tuntas dan juga menggali lebih dalam. Insya Allah keberkahannya juga lebih melimpah. Amin Allahumma amin. Kepada Gus Latif, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita membedah buku Mana Dalilnya, di mana memang ya sering sekali lah kita sendiri tidak tahu dalilnya, orang lain menggunakan kelemahan itu, mana dalilnya, mana dalilnya. Nah, orang lain kan biasanya langsung belajar dalil walaupun penafsirannya tidak ahli gitu ya. Kalau kita langsung belajar yang ditafsiri, kadang-kadang lupa mana dalilnya, hadisnya yang mana. Baik, yang pertama adalah ibarat pertanyaan itu, kelompok yang mana sih yang ditanyakan oleh masyarakat itu, karena masyarakat lagi bingung walaupun tidak pernah ke luar negeri kita ini ada apa pecahnya, berapa pecahnya muslim di dunia ini.
Nah di Indonesia saja sudah menjamur gitu ya. Sudah menjamur sekali, yang ini begini, kelompok ini begini, kelompok ini begini. Nah, ini sebetulnya akhirnya muncul pertanyaan, ini yang mana sih yang sebetulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Nah begitu. Baik, hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Turmudi dan Imam Ibnu Majah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol, kata Rasulullah, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Orang Yahudi itu pecah menjadi 71 golongan. Ya, memang pecah. Jadi menurut kita kan yang benci mereka seolah-olah mereka satu gitu ya. Padahal ya Rasulullah dawuhnya begitu ya, berarti memang pecah. Dan kenyataannya sekarang mungkin Yahud yang sekarang mungkin banyak disebut Bani Israel dari keturunan Yahuda mereka menjadi Yahudi. Nah, di sana saja di Israel itu ya ini bukti pecahnya mereka gitu ya. Ada yang tidak senang penyerangan kepada Palestina, tidak senang. Karena ada yang menunggu. Artinya menunggu itu kita ini tidak percaya Islam, tapi kita tunggu nanti Palestina sebetulnya miliknya siapa. Nunggu ya menang begitu, berdiam begitu. Nah, ada yang memang sewenang betul untuk menyerbu umat Islam, mentiadakan orang-orang Palestina itu ya itu nggak semuanya begitu, ndak semuanya begitu, ndak. Ya, nah, kalau Islam itu jelas lah, biar di Palestina sana itu sing ngeruwet itu yang mana itu kan sebetulnya jelas ya. Makanya kalau ada sumbangan itu sampean ya nyumbang, tapi kadang ya lewatnya mana itu masalah gitu ya. Sampai apa ndak ini. Kalau lewat partai guys, waalaikumsalam sudah. Ya paling yang sampai mungkin 10-20%, yang lain ya mereka nyambut gawe, yang mereka butuh dana. Ya, mereka butuh dana. Nah itu belum lagi terus yang di sana itu ada yang mempermasalahkan siapa sebetulnya. Ya alhamdulillah kalau dari sumbangan dari NU memang langsung difoto, disebarkan di Indonesia bahwa mohon maaf walaupun Islamnya di sana itu bukan NU, tetap aja disumbang karena menganggap mereka itu sama-sama umat Muslim daripada nyumbang yang Yahudi ya, walaupun tidak ikut ngerecoki itu tadi. Nah begitu kata Rasulullah, 71 untuk Yahudi. Nah terus Nasoro itu Thintai wasabaina firqah, pecah menjadi 72, malah lebih banyak orang Nasrani daripada orang Yahudi. Nah, Nasrani itu ya setahu saya ya memang kita tidak tahu ya, kayaknya satu tapi ya enggak sebetulnya. Jadi antara Katolik dengan Protestan yang tidak mau sebetulnya mereka disebut Protestan karena dikira tukang protes gitu ya. Yes, Kristen gitu aja. Itu sudah ada di Indonesia, di Bontang sudah ada. Jadi ya Kristen, Katolik ya Katolik. Nah itu, jadi bukan Kristen yang Protestan, bukan. Nah itu sedikit saya ngobrol, bedanya apa itu ya. Ada yang memang mengakui bahwa ya Nabi Isa itu Tuhan. Nah itu ya, Nabi Isa itu anaknya Allah, anaknya Tuhan. Ada yang memang enggak. Isa itu bukan anaknya Tuhan, ya, tapi posisinya di mana? Itu. Posisinya di mana? Karena kita dalam bab kerukunan, tidak enak lah kerukunan apa tadi kemarin FKUB. Tidak enak lah ngoreng teman-teman, khawatir saya nanti menceplu, berarti Anda salah ini, khawatirnya begitu. Gitu. Nah itu pecah sebetulnya, pecah. Rasulullah ngomong begitu ya pecah betul, mesti benar. Nah cuma ndak enaknya ini kata Rasulullah, sataftariku ummati ala
salatin wa sab'ina firqah. Umatku ini besok akan pecah menjadi 73. Bonus satu. Nah, lebih satu lagi. Masya Allah. Bahkan teman-teman sekarang banyak yang bilang bukan 73, 74. Ditambah satu Islam Nusantara. Yang tidak paham Islam Nusantara begitu ya. Yang tidak paham ya Islam yang ada di Nusantara, bukan karangan baru boten. Jadi ya mohonlah yang tidak paham jangan ngomong tambah ketoro tidak pahami gitu ya. Tambah kelihatan tidak pahamnya. Ya walaupun di situ tulisannya profesor atau insinyur ya apa, itu tambah ketoro kalau tidak paham. Tidak usah ngomong lah. Nah, sekalian ini ya. Nggak nambah ruwet ya nggak apa itu bahasa Inggrisnya tidak ngisin-ngisini lah. Tambah ketahuan masalahnya ya. Nah, 73 ini macam-macam. 73 itu sudah ada Mu'tazilahnya, dan di Mu'tazilah itu sudah pecah 20, ada Syiahnya. Syiah itu sudah terbagi menjadi 22. Kita tahunya kan Syiah ya satu. Ya enggak, Syiah macam-macam. Ada Khawarij yang juga pecah. Khawarij ini terbagi menjadi 20 itu, dan ada Murji'ah, Najariyah, Jabariyah, Musabbihah dan lain sebagainya. Yang mereka itu semua kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ditanya kulluha finnar illa wahidatan, semua itu 73 itu yang saya sebutkan dari pecah-pecahnya 72 itu tambah satu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah itu semuanya di neraka. Ini loh sebetulnya yang titik beratnya buku ini muncul. Nah itu buku ini muncul karena surga dan neraka itu sudah paling enak dan paling tidak enak. Finish itu. Ya finish. Jadi kasihan lah kalau sudah dari dulu memang tidak ahli sunnah sak karepmu. Nah itu kan. Nah, yang ahli sunnah ini kadang-kadang terombang-ambingkan. Jadi karena menjadi muadzin di sana, karena jadi imam di sana, yang mendekati itu ya orang model begitu, akhirnya ikut. Oh iya, ternyata orang yang selama ini dianggap ahli sunnah NU itu nggak punya dalil. Lah mereka bareng di situ, diapii di situ. Dikasih makan di situ. Kadang-kadang perorangannya juga kalau dia sakit tuh dia diobatkan. Diterapi berapa kali gratis, ya dia yang bayar. Nah sementara kita kadang-kadang kalau sudah kita anggap ini orang kita, sudah kita lepas wis deleo penguat sendiri lah, mencari penguat sendiri. Nah itu yang biasanya bikin mereka itu lepas. Ternyata lepas betul. Nah itu kan banyak yang begitu. Dulu ada orang yang antipatis, pokoknya makmumnya berapapun. Setelah sholat tarawih 8 rakaat saya imami, ada yang begitu. Yang 20 itu berapapun. Nah itu kuat sekali. Sekarang Masya Allah nggak mampu belas 20-nya itu ya kita masih menganggap untung lah, masih mau tarawih itu ya. Masih mau tarawih. Nah, ya itu tidak ruwet-ruwet betul yang tidak tarawih lebih banyak. Lebih banyak. Cuma ya itu tadi, kenapa? Karena mereka mendekati dan tidak membaca buku-buku yang begini ini. Wakilah ini. Wakilah kalau jenengan Ustadz Bukhari yang ceramah begitu disebut Ustadz Bukhari nyengkri, pulang semua. Wakilah katanya begitu katanya. Jadi memang blok tidak mau sama sekali. Tidak mau sama sekali. Dan memang ada doktrin untuk haram mendengarkan kumpul bersama orang NU itu memang doktrin itu ada. Itu bukan saya baca tapi pengakuan dari ustaz yang tobat itu. Mantan tapi yang ustadz ya, kalau yang enggak ustadz itu gak kena percaya kan gitu ya. Ini yang ustadz itu. Nah begitu. Nah mereka itu semuanya neraka, Masya Allah. Nah ini neraka itu jelas tidak kuat, kita tidak kuat, jelas tidak kuat.
Nah, kita merawat yang sudah ada, yang sudah punya dasar. Sebetulnya percaya pada guru ngajinya, kiai di kampung kita. Nah, itu sebetulnya yang kita rawat supaya baca buku ini paling tidak lah. Ya, buku yang lain banyak, yang lebih bagus banyak. Oke. Nah, terus sahabat nanya, kila ditanya oleh para sahabat, manhum ya Rasulullah. Loh, satu itu mereka, siapa mereka itu ya Rasul? Rasulullah jawab, ma ana alaihi wa ashabi. Okay. Jadi mereka itu Ahlussunnah itu orang yang mau orang yang selamat dari neraka itu mereka yang mau terhadap apa yang saya kerjakan dan bukan mau begitu apa istilahnya. Komitmen. Komitmen kepada apa yang saya kerjakan dan yang dikerjakan para sahabat, bukan Nabi saja, apalagi sahabat saja. Nah itu ya. Jadi misalnya ini adzan satu Rasulullah jelas ya. Nah itu lah. Nggak mau, ada orang yang nggak mau adzan satu sama sekali nggak mau. Ya bukan Ahlussunnah. Bukan Ahlussunnah. Nah untungnya kan ulama-ulama NU kan nggak begitu. Ya wis tahu ngerti semua lah ulama NU cuma tidak menggunakan yang itu. Nah itu. Nah antipati pada adzan dua ya sama saja. Wong itu Utsman itu Sayyidina Utsman itu malah 3 adzannya, 3 kali bukan 2 kali. Iya. Nah, apa berani Utsman itu masuk neraka duluan karena pencetus bid'ah. Nah, itu kan ya, pengarangnya bid'ah di dalam masalah adzan Jumat. Nah, itu jadi ma'ana alaihi wa ashabi, ya, mereka yang mau apa yang saya kerjakan dan sahabatku kerjakan. Nah begitu. Baik, terima kasih pemaparan dari hadis ini. Subhanallah, satu sisi kita memang menerima kabar gembira karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu yang akan selamat dari neraka dan dia akan nyaman, tenang, nikmat di surga. Namun sisi yang lainnya, ya kita prihatin, kita juga terus berupaya untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang berada di kelompok selain satu ini. Apakah itu yang kelompoknya Nabi Muhammad, kelompok umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak masuk dalam satu ini, juga masih kelompok-kelompok yang lain. Nah, kali ini kita akan perdalam, kita akan pertajam lagi pembahasan tentang firqah-firqah yang diprediksi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan prediksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu saat ini sudah nyata. Welo-welo ketok moto begitu. Nah, dari sini akhirnya ma'ana alaihi wa ashabi itu memang menjadi ungkapan yang sangat seksi. Gitu. Ungkapan yang sangat seksi. Saya katakan sangat seksi. Wow, semua berebut. Meskipun dia tidak masuk kategori ini, akhirnya memaksakan diri untuk masuk. Gitu. Jadi ibarat kata, ya pokoknya kecap terbaik ya merek ini, itu akhirnya. Akan tetapi, tentunya pengakuan saja nggak cukup. Faktanya seperti apa? Nah, di sini kita akan minta pemaparan lebih dalam lagi kepada beliau. Nah, yang simpel itu, Gus, yang ma'ana alaihi wa ashabi, ini yang paling gamblang saat ini kira-kira, khususnya di Indonesia, itu yang seperti apa? Contoh nyata yang masuk kategori ma'ana alaihi wa ashabi. Oke, terima kasih matur nuwun. Sebelumnya saya tambahkan sedikit. Nanti pendengar bingung, kalau 71 ya itu 3 yang 1 masuk surga, 70 neraka berarti lebih banyak. Enggak begitu. Yang 1 ini lebih banyak jumlahnya daripada kelompok walaupun mereka 73. 72. Nah, yang 1 itu lebih banyak. Lebih tetap banyak. Syawadul A'zam. Syawadul A'zam. Jadi mungkin kalau dianggap wah nanti Khawarij masuk surga, Khawarij itu pecahnya berapa? 20 misalnya, katakanlah masuk di dalam kata Khawarij ini Wahabi.
Wahabi ini setengah Khawarij, setengah Mujasimah ini kan. Nah, Wahabi itu. Oplosan. Nah, oplosan. Jadi, nah mereka itu di mana sih yang besar? Ya kan Wahabi cuma di Mekah, misalnya di Saudi. Nah Saudi itu berapa penduduknya? Nah, kan begitu. Saudi itu penduduknya berapa? Terus di situ juga ada campur non muslimnya ada. Di situ juga masih ada gitu, masih ada. Ya karena memang mungkin dilindungi tadi. Di backup oleh pemerintah. Jadi monggo jangan sampai kita punya pikiran bahwa loh kalau cuma satu, wah ini kadang-kadang mohon maaf menyebutkan wah ini tidak masuk akal hadis ini, akhirnya dianggap hadis itu bohongan, hadis itu tidak benar dan lain sebagainya karena diakal-akal itu ya, diakal-akal. Jadi sekali lagi walaupun satu yang masuk surga tapi satu itu sawatilatun, golongan mayoritas. Golongan mayoritas. Nah, mungkin sama seperti produk Ustaz, produk air minum. Kayaknya air minum A ini wah di mereknya lebih banyak yang baru-baru muncul padahal yang lama ini muncul satu. Bahkan merek ini mendominasi. Tetap seumpama beli apa? Beli Aqua A, Aqua B. Jadi ya meskipun tidak apa ya, Aqua itu maaf saya sebut brand. Meskipun Aqua itu dihantam di sana sini oleh merek-merek yang baru muncul, ternyata tetap paling laris ternyata dibandingkan yang ya laris di kotanya masing-masing itu. Padahal ya apa namanya ya, dikiranya Aqua itu minuman itu bukan merek. Apapun yang begitu disebut Aqua. Aqua Vivi ini. Aqua Club. Aqua Club. Ya. Bingung yang jualin. Nggih, tadi kalau yang apa namanya khususnya di Indonesia itu yang cocok itu ya alhamdulillah. Karena memang apa nggih? Yang belajar agamanya itu dalam, nggak campur matematika, nggak campur bahasa Inggris, Jerman, itu ulama. Nah itu ya. Kiai lah. Nah itu ya. Jadi yang banyak mereka pahami itu lebih dari pemahaman orang-orang yang sekedar belajar agama atau belajarnya nggak menyuruh lah, nggak menyeluruh. Ibaratnya kalau sebut saja kalau di Indonesia itu NU itu selain Imam Syafi'i juga dipelajari. Jadi tahu betul oh Imam Malik ini begini, Imam Abu Hanifah begini, Imam Ahmad ini begini. Makanya biarpun beda ya tetap tidak nyalahkan. Akrab dengan perbedaan pendapat. Akrab dan memaklumi kalau oh gimana ini saya harus Jumatan di kilo berapa, di sana orangnya cuma 20. Nah, padahal Jumatan itu ya menurut Imam Syafi'i 40 kan Imam Syafi'i minimal. Imam Malik turun, asalnya semuanya 40 ini. Imam Malik turun menjadi 30. Dari 40, asalnya 40. Yang ngajari Imam Syafi'i ini Imam Malik. Nah, Imam Ahmad yang pernah berguru pada Imam Syafi'i awalnya 40, naik 50. Jadi tambah berat. Kalau Imam Ahmad enggak 50 ya enggak Jumatan sholat zuhur. Oh, ternyata Abu Hanifah. Nah, itu boleh orang 4 saja. Nah, begitu. Kita maklumi, enggak kok apa itu, walaupun kita tidak menggunakan yang itu, tapi seandainya ada biasa. Menjadi hasanah, perbedaan pendapat itu menjadi hasanah dalam bidang ilmu, tapi tetap kita hormati, tidak harus kita amalkan. Dan jangan menyalahkan. Cuma bedanya begini ya, seorang yang anggap aja Sunni, ya, seorang Sunni atau seorang yang Sunni memang pengikut 4 madhab ini, yang benar-benar ikut tuh ya, nggak ngambil kalau cocok diakui gitu, enggak. Itu apa namanya, percaya bahwa hadis itu ada hadis yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Nah itu ya, memang percaya. Kalau mohon maaf, Ibnu Taimiyah nggak percaya. Hadis ini nggak masuk akal. Kalau pecah itu rahmat, ya rahmat, berarti bersatu itu adab dong. Nah, Mali'i begitu, kebalikannya keliru kan. Joko Sembung. Nggak nyambung ya, nggak nyambung lah.
Makanya kalau orang yang percaya itu, kalau yang percaya itu wis barno jano wis biar yang percaya ini lu monggo. Kalau memang percaya ikhtilaf itu rahmah. Nah, kenapa kok kita ini tidak senang kepada rahmat itu? Artinya kalau ada perbedaan, kenapa kita kok tidak senang? Misalnya ini, saya berbeda sama jenengan. Nah, kenapa saya harus tidak senang jenengan? Senang jenengan tidak senang saya, kenapa? Orang berbeda itu rahmat. Nah itu mestinya kan begitu, mestinya itu. Loh, ini berbeda dalam satu forum biasa lah. Nah itu kalau saya baca, kenapa ya orang-orang, sebutlah orang-orang Wahabi itu kok perbedaan itu sangat tidak seneng lah ya, bahkan diklaim yang berbeda dengan saya itu kafir. Nah begitu, ternyata dari mbahnya sana, itu saya baca memang itu memang Ibnu Taimiyah, sang penggagas yang diikuti oleh Ibnu Sa'ir, siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, itu memang begitu. Wah kalau ini pecah itu rahmat, loh kok pecah sih deh. Berarti bersatu itu, wah ini sudah beda lagi. Tapi makanya mungkin kalau saya pernah diskusi Gus, ada kesalahan dalam menerjemahkan ikhtilaf kayaknya. Ikhtilaf itu diterjemahkan pecah, bukan beda. Sehingga kemudian dia mempertajam argumentasinya sendiri dengan kata pecah. Ya, kalau perlawanannya pecah ya jelas itu kan. Nah itu, nah ini kan apa itu namanya ikhtilaf itu sekedar beda kok. Siji ngalor siji ngidul, ibarat apa itu kata lagu itu kan banyak jalan menuju Roma. Dari dulu zamannya Rasulullah itu beda itu sudah biasa. Dan oleh Rasulullah ya disetujui. Oh banyak itu perbedaan itu banyak. Tentang bacaan yang Umar marah, dari mana kamu baca? Nah itu juga berbeda. Terus sahabat yang masyhur itu jangan sholat asar kecuali di tempat itu tugas ya. Satunya ya enggak, saya sholatin waktunya habis. Satunya enggak, Rasulullah perintah begitu maju biasa, Rasulullah biasa, kamu betul, kamu benar, kan begitu. Jadi ya kalau cuma penafsiran begitu aja, terus kenapa harus kafir itu loh? Karena memang apa ya, dibentuk karakternya menjadi karakter egois, menjadi karakter ya wis carpe diem itu tadi. Nah, kembali dari pertanyaan kepada pertanyaan yang mana kira-kira ya. Nah, itu kalau melihat apa namanya hadis Rasul bahwa yang selamat itu dalam hadis lain itu sawadil a'dham. Sawadil a'dham nih. Golongan yang mana yang selamat di Indonesia ya, golongan yang paling besar. Yang paling besar di sini siapa? Yang Islam ya. Yang Islam. Bukan partai. Kalau partai PDI yang masuk surga dengan apa ya di situ. Nah itu karena enggak, ini enggak ngomong namanya saja di Indonesia itu NU, anu gitu ya. Kalau di Malaysia enggak, namanya bukan NU, tapi kayak NU itu dari apa? Oh NU itu dari Asy'ariyah, Syafi'iyah khususnya kalau di Indonesia. Oh kalau di tempat lain bisa Asy'ariyah dengan Maliki, boleh silahkan monggo saja. NU kan ngerawat dan menjaga Sawadul A'dham. Sawadul A'dham itu pun ada yang mau bergabung, ada yang tidak. Nah selama dia Asy'ariyah atau Maturidiyah atau apa namanya, terus fikihnya itu Syafi'iyah, mau pada Ghazali, Imam Ghazali dalam masalah tasawuf, nah sama aja namanya ya NU di Jawa, NU di luar itu aja. Mungkin kalau di NTB itu NW Nahdlatul Wathon. Kalau di Sulawesi DDI. Nah itu, ya begitu. Ya. Jadi karena memang yang Sawadul A'dham memang mengikuti Nahdlatul Ulama. Nah selanjutnya Gus, berkembangnya firqah tentu yang ghairu najiyah di Indonesia ini memang tidak bisa dipungkiri, itu karena terbukanya Indonesia dengan konsep demokrasinya. Nah, ini mungkin yang perlu jenengan jelaskan kepada kita dan kami semua adalah antisipasi praktisnya seperti apa. Karena ada yang menyebut Indonesia itu pasar bebas aliran.
Ada yang nyebut pasar bebas aliran. Bukan hanya aliran yang selain Islam, pasar bebas Islam pun juga luar biasa. Yaitu kan terbukanya keran untuk demokrasi itu tadi. Ya, akhirnya menjalankan keyakinan masing-masing. Di situ ruang yang digunakan untuk mereka. Maka antisipasi praktisnya seperti apa? Kita harus memahami. Sebetulnya dari awal kita ngomong Indonesia, kita harus memahami NU itu aja lah. Tahu alusnya Sunni gitu ya. Sunni itu bagaimana sih? Akidahnya itu bagaimana? Sunni. Nah itu harus dipahami dulu. Kalau nggak paham, ya itu tadi banyak yang kena karena jadi imam terus diingoni, karena jadi muadzin diingoni, karena jadi marbut terus diingoni atau apalah. Karena dikasih pekerjaan terus dirawat, itu kan ada itu yang begitu nih. Yang begitu itu ada, akhirnya keluar, oh ternyata yang dikerjakan bapak saya, guru saya. Nah padahal dia nggak ngerti, oh ini loh ada dalilnya, ada dasarnya. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Gampangane kurang lebih yang paling takut kepada Allah itu hanya ulama. Itu loh. Lah kalau mereka terus ngaku lebih takwa daripada ulama, lebih benar daripada ulama, Pak. Ini ya ndak nalar dong. Ndak nalar. Mohon maaf. Saya saja merasa sudah takwa ini. Merasa sudah takwa, tapi ndak ulama-ulama. Nah itu loh, kan berarti salah takwa saya. Kok ndak sama dengan ulama? Oh berarti takwamu salah Dul, kan begitu ya. Takwamu salah lah. Mestinya kita berpikir itu begitulah kalau punya adab, punya tata krama. Nah itu nih. Terus yang repot itu kan ya yang paham sedikit gitu ya. Kalau yang nggak paham total biasanya pokoknya, nah itu malah lu enak itu. Pokoknya aku suruhan deh, pokoknya aja sampai murtad ya. Pokoknya hari-hari aku tak pendem ya Yesus pokoknya. Nah itu apa nih lebih gampang lah. Dari yang ngerti sedikit itu nah, omongannya orang biasanya orang begitu orang bingung. Artinya begini, ini kok ikut Muhammadiyah kok repot ini, masih mungkin syaratnya begini, ada Dewan Tarja, ada Muhammadiyah juga pindah-pindah begitu. Dulu zamannya Ki Ahmad Dahlan kan sama itu kunut, ya astagfirullahaladzimnya sama, terawihnya 20 sama dulu zamannya Ki Ahmad itu. Ya nawaitul wudu ada, ya usolli ya ada. Nah, terus ganti, akhirnya orang bingung, wah berarti di Muhammadiyah ini nanti bisa ganti lagi. Kalau zaman dulu Muhammadiyah banyak yang pintar baca kitab kuning. Sekarang saya enggak ngomong enggak ono iki ya gak wani gitu ya. Mudah-mudahan tetap ada. Nah, karena saya baca di majalah mereka sendiri. Ini perubahannya kalau dulu masih banyak. Oh, ini yang ngakui. Berarti masih ada orang itu ya paling masih tidak. Ada. Paling tidak ya orang itulah. Nah, itu terus mau belajar di NU tambah ruwet. Tambah ruwet, mohon maaf yang Muhammadiyah karena saya belum pernah belajar jadi tidak ngerti keruwetan jenengan. Kalau saya belajar di NU tambah ruwet sih, hafalan sorof, alaya fulu fa'lan, masih harus belajar nahwu, harus pokoknya macam-macam lah. Mondok yang sepak bola cuma seminggu sekali. Nah itu ya Allah ya Rabbi. Dan selain itu belajar. Lo itu dadine iki kayak dilatih begini nih. Padahal 10 tahun, 11 tahun udah belajar di pondok, ya Allah. Tadi ini saya kayak gini. Nah, akhirnya mereka putus asa. Masih harus Syafi'iyah lah, nanti Qur'annya di mana? Wis mending enggak usah. Nah, kok ono iki sing gampang ini. Nah, itu langsung del begini. Ini salah, ini benar, ini bid'ah, ini yang sunnah. Waduh. Nah, yang begitu itu begitu gampang. Metodenya mereka itu pragmatis ya. Pokoknya tidak ngene dalilin lo bukti nih. Nah itu ya. Dan ya mereka herannya saya kok akhirnya tidak mau menerima dalilnya Sunni itu lagi. Nah ini yang
Tapi ya mereka berapa sih? Dikatakan tadi 70 itu yang satu itu tetap lebih banyak daripada yang 72. Ada seorang pengamat Ustaz, menyebutkan tentang gerak Wahabi itu. Orang yang fanatik ke Wahabi itu memang 50% gerak otaknya itu mati. 50% gerak otaknya mati. Karenanya dia tidak mau menerima selain dari dia. Oh begitu, masuk akal lah. Masuk akal. Ya sudah, beku memang. Beku. Kecuali yang dihidayah. Kecuali yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Tapi taala. banyak kok di ceramah-ceramah Ustadz mantan Wahabi itu banyak. Banyak di YouTube itu banyak. Ya, contoh Jadi alhamdulillah masuk akal. Ar-Razi Hashim. Masuk akal. Soleh Hadromi. Itu yang paling populer lah. Ya. Soleh. Yang langsung belajar Wahabi itu yang langsung dari gurunya lah. Ada yang begitu akhirnya sampai di Soleh Hadromi kan muridnya langsung Utsaimin. Oh gitu ya. Oke, terima kasih perbincangannya luar biasa. Banyak kita gali wawasan dan pengalaman dari beliau, mudah-mudahan bermanfaat dan berbarokah. Kita akhiri bersama dengan doa kafarah majelis dan alhamdulillah. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.